Oke, screen ya. Sudah bisa dilihat apa namanya screen saya? Sudah, Pak. Oke, sebentar saya slideshow. Oke, kita mulai ya. Jadi saya kemarin dapat apa namanya tugas ya atau permintaan gitu ya dari HMGI untuk mengisi materi tentang pengenalan metode gaya berat ya dalam geofisika. Oke, nah pertama-tama mungkin kita perlu sedikit mengulang ya apa itu gaya berat. Jadi gaya berat itu adalah gaya tarik antara benda ya, dua benda ya, yang sebenarnya antara dua benda yang tarik menarik itu kemana ya, dari ini ya, dari center of mass-nya atau titik pusat masanya gitu. Dia ada apa namanya, ada gaya tarik menarik. Ya. Nah kemudian kalau seperti ini ya, kalau yang gaya tarik antara dua benda ini disebut sebagai gaya gravitasi. Nah tapi apa namanya, sebenarnya dia tidak hanya bekerja dua arah gini ya, tapi dia sebenarnya menarik dari segala arah gitu ya. Jadi ada namanya potensial gravitasi ya. Jadi ada dia itu bekerja di segala arah gitu ya, yang menuju ke suatu pusat massa dari suatu benda gitu ya. Nah ini ya. Nah ini yang perlu kita ingat dalam gravitasi ya. Jadi ada potensial gravitasi. Jadi kalau di sini ada ekuipotensial, jadi di sini dia memiliki nilai potensial gravitasi yang sama gitu ya. Nah, jadi dia ada apa namanya, bidang ekuipotensialnya itu berbentuk apa namanya, bola gitu ya, sferis. Nah kemudian ini tadi ya, jadi dia prinsipnya adalah seperti ini ya. Nah, ini mungkin sudah kita ingat ya. Jadi ada gaya gravitasi itu besarnya adalah setara dengan G, atau ini konstanta gravitasi, kemudian ada massa benda satu, massa benda dua, dan dibagi dengan jarak kuadratnya. Nah kemudian di dalam gravitasi nanti kita akan yang kita akan cari itu adalah adanya anomali gaya berat ya, anomali gravitasi. Ya seperti yang sudah dibilang tadi ya, saya singgung tadi bahwa ketika ada suatu benda dia akan menarik apa namanya, ya dia akan punya gaya tarik seperti ini ya, dari segala arah menuju ke pusat massanya gitu ya. Ini yang disebut sumber gravitasi. Jadi ada gravitasi bumi ya yang arahnya ke pusat bumi. Kalau di sini kita kasih tanda yang berwarna ini ya, biru. Jadi dia arahnya ke bawah ya, karena dia di permukaan bumi ke arah pusat bumi kan berarti di bawah ya. Jadi di situ. Nah, kemudian ada ketika dia ada suatu benda di dekat permukaan gitu ya, di bawah permukaan, di dekat sini, di dekat permukaan gitu, maka akan ada gaya gravitasi yang apa ya, yang mengarah ke situ ya, mengarah dari segala arah itu akan mengarah ke benda tersebut, disebutnya adalah massa berlebih atau excess mass gitu ya. Kan? Nah, kalau kita melakukan pengukuran ya di atas ya, di sekitar lokasi tadi, di atasnya gitu ya, maka kita nanti akan mendapatkan seperti ini nih. Ada puncak anomali atau ada nilai gravitasi yang ada anomali gitu ya, ada perbedaan gitu, yang semakin dekat dengan titik di mana dia berada gitu ya. Nah itu kan, nah, seperti ini. Jadi, nah ini karena dia berhubungan dengan ini ya, ada massanya. Ini dia bisa anomalinya itu bisa negatif atau positif gitu kan ya. Kalau dia massanya itu di sekitar itu lebih, massanya dari si benda sumber ini dia lebih besar daripada massa sekitarnya ya, rata-rata sekitarnya, maka anomalinya akan positif. Jika di benda di sini itu dia punya densitas yang lebih rendah daripada sekitarnya, atau massanya lebih bukan massa ya, densitas ya, kerapatan gitu ya. Kerapatannya lebih
kecil daripada sekitarnya, maka dia anomalinya akan menjadi negatif ya, ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian metode pengukuran gaya berat itu akan ada di dalam geofisika itu ada dua ya, yaitu pengukuran absolut dan pengukuran relatif. Nah, pengukuran absolut itu dia dia akan mendapatkan nilai percepatan gravitasi di suatu lokasi, jadi di suatu titik. Nah, cara untuk mengukur percepatan gravitasi absolut ini ada beberapa cara ya. Bisa pakai apa namanya itu, pakai bandul ya, bandul matematis ya, dihitung periode yang nanti masanya diketahui. Nah, nanti dari periode tadi kita bisa menghitung percepatan gravitasi. Nah, bisa juga dengan apa? Dengan jatuh bebas ya. Jatuh bebas juga dia bisa untuk menentukan ini apa? Percepatan gravitasi mutlak di suatu lokasi. Nah, yang kedua adalah pengukuran relatif ya. Nah, kalau pengukuran relatif ini yang diukur itu bukan nilai percepatan gravitasinya, tapi perbedaan antara nilai perbedaan relatif ya, perbandingan relatif percepatan gravitasi di satu titik dengan titik yang lain. Jadi ada apa namanya, ada titik ikatnya ya. Kita menggunakan titik ikat. Nanti kita mengukur perbandingannya. Jadi yang diukur adalah delta G-nya ya, atau ya sebenarnya ini disimbolkan delta G ini apa namanya, agak nanti agak rancu ya, mungkin bisa di anu aja ya. Jadi delta G yang dimaksud ini adalah perubahan nilai atau perbedaan nilai gravitasi antara suatu lokasi dengan lokasi lain. Nah, kalau untuk melakukan pengukuran gravitasi relatif ini, alat yang biasa digunakan adalah gravitimeter ya Lacoste-Romberg ya, atau yang ada juga yang menggunakan gravitasi. Nah, biasanya sih itu ya, Lacoste-Romberg ya. Ada juga mungkin Sintrek kali ya, atau ya. Nah, jadi seperti itu ya, pengukuran gravitasi untuk yang absolut dan relatif. Nah, kemudian kalau pengukuran gaya berat relatif ya, berarti kita memerlukan ini tadi, kita memerlukan suatu titik ikat gitu ya, yang disebut sebagai base station. Titik base station. Jadi titik ikat ini adalah titik yang akan digunakan untuk menghitung perbedaan ya di nilai perbedaan gravitasi antara sini, antara di apa namanya, di base dengan yang stasiun-stasiun yang ada di sini di sekitar lokasi gitu ya. Nah, semuanya nanti akan diikatkan dengan si base station ini. Nah, cara pengukuran gravitasi relatif biasanya dilakukan dengan cara loop gitu ya, melingkar ya. Jadi mulai dari titik base, titik acuan, titik ikatnya, kemudian berjalan ke stasiun-stasiun pengamatan ya. Setelah itu dia akan kembali lagi ke titik ikatnya atau base station-nya ini. Nah, itu ya. Pengukuran gaya berat relatif gitu ya. Kemudian sebentar. Nah, kemudian alat yang biasa dipakai adalah gravitimeter Lacoste-Romberg ini ya. Nah, jadi gravitimeter Lacoste-Romberg ini sebenarnya dia kalau dibuka isinya ya, dibuka isinya itu ada sistem seperti ini ya. Kalau sederhananya sistemnya seperti ini, ada pegas ya, yang dikaitkan pada sebuah ini apa namanya, batang gitu ya, batang yang di ujungnya itu ada masanya. Ada masanya. Nah, kemudian si pegas yang digunakan tadi adalah pegas yang supaya kepekaannya tinggi adalah menggunakan pegas yang zero length. Maksudnya zero length itu adalah pegas yang ketika tidak ada gaya yang bekerja atau tidak ada, ya, dia tidak mengalami gangguan, maka dia akan kembali ke panjangnya akan sama dengan 0. Nah, tapi pada prakteknya untuk membuat pegas yang seperti itu cukup sulit, sehingga dalam alat gravitimeter Lacoste-Romberg yang digunakan adalah ada pegas gitu ya, pegas yang helik gitu ya. Mungkin ya yang dia tuh kalau kalau tidak ada gaya itu dia rapat gitu ya, antara ulirnya ini dia rapat gitu. Kemudian diikatkan dengan ini ada benangnya ya, benang di sini, di ujung sini dan di sini.
Nah, kemudian nanti kalau ada dia itu ini ya, kalau ini kan si massa itu kan itu gaya berat itu kan W sama dengan itu ya, massa dikalikan percepatan gravitasinya ya. Nah, jadi ketika tadi ada perubahan ini ya, perubahan delta G ini ya, delta G, jadi ada perubahan eh, terhadap nilai percepatan gravitasi, maka dia akan menyimpang gitu ya. Nah, jadi kalau ini makanya dia perlu tadi ya, perlu apa namanya, perlu titik ikat karena dia ini perlu titik ikat karena dia ini apa, mmm, dia itu gravitasi kan selalu ada gitu kan. Nah, selalu ada dimanapun berada gitu ya. Jadi sebenarnya dia akan selalu diganggu oleh eee, gaya gravitasi kan sebenarnya kan si beban ini. Nah, maka kalau kita mengukur di satu tempat ya, kemudian dia punya nilai ada percepatan gravitasinya itu sebenarnya nilai mutlaknya tertentu gitu ya. Kemudian kita berpindah ke lokasi lain, dia jadi berbeda nilai itunya, yang berbeda dari tempat kita melakukan pengukuran pertama tadi, maka ada perbedaan delta G ini ya. Delta G ini tadi akan ada penambahan ya, penambahan atau pengurangan ya tergantung dari nilai perubahannya itu dia lebih besar atau lebih kecil gitu ya daripada titik awal tadi ya. Nah, maka nanti akan ada penambahan. Nah, kalau ada penambahan maka dia simpangannya akan berbeda gitu kan. Dia akan lebih menyimpang atau bisa lebih turun atau lebih ke atas gitu. Nah, seperti itu. Nah, karena ini sistem pegas maka ya dia bekerjanya eh, seperti ada gaya pegas gitu ya, gaya pegas itu. Ada gaya pegasnya. Nah, kemudian di sini di dalam sistem ini ada S, ini adalah panjang pegasnya ya, atau ya panjang pegasnya. Kemudian ada B, ini adalah jarak antara titik apa namanya, garis bukan bidang ini ya, bidang bidang di mana si batang dan pegas itu dia di klem gitu ya. Nah, ini adalah B, kemudian A adalah jarak dari titik tumpu ke eh, titik pusat massa dari si ini massa M ini. Nah, kemudian kalau kita menghitung torsinya, karena ini kan rotasi ya geraknya ya. Ini kan kalau yang ini yang M ini kan dia kan memiliki torsi kan dengan lengan A ya kan, lengannya A ya kan. Nah, berarti ini adalah torsi dari si massa M ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian dia akan sama dengan K atau konstanta pegas dikalikan dengan S panjang pegas dikurangi dengan C. C itu adalah panjang panjang mula-mula dari pegasnya gitu. Dikalikan dengan B, ya ini panjang ini, sin alfa. Alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara pegas dan dan si batang tadi ya, penyangga dari batang penyangga dari si massa gitu kan. Ini alfa. Nah, kemudian kita bisa pindahkan ini ya, pindahkan ruasnya gitu ya, sehingga mendapatkan kesamaan seperti ini. Sehingga ini ini kalau kita kita pindah ruas semua, maka G atau percepatan gravitasi akan sama dengan ini ya, K per M dikalikan B per A dikalikan 1 min C dibagi S dikalikan dengan Y. Y adalah ini jarak antara titik tumpu dari si pegas dan titik tumpu dari si batang. Nah, kemudian delta G atau perubahan gravitasinya adalah integral dari ini, integral dari tadi itu. Nah, di sini dia setara dengan perubahan dari panjang si pegas tadi. Oh ya, tadi ada satu lagi ya. Ini kalau pegasnya tidak zero length, maka ini yang persamaannya tidak terpenuhi ya. Makanya dia memerlukan pegas yang zero length tadi ya. Yang kalau tidak ada gaya dia akan memampat gitu. Akan panjangnya sama dengan 0.
Nah, jadi seperti itu. Jadi prinsipnya adalah dari sini ya, dari perpanjang bisa dihitung dari perpanjangan pertambahan panjang pegas ya di sini. Itu bisa disetarakan dengan delta G atau perubahan nilai percepatan gravitasi. Nah, kemudian ini kalau yang alat gravity tadi kan yang skema sederhananya. Nah, ini kalau ini skema yang saya dapatkan dari apa namanya itu dari manual alatnya Lacoste-Sternberg gitu ya. Nah, dia seperti ini nih. Jadi ini tadi tuasnya ya. Nah, tidak sesederhana yang tadi ya. Tapi prinsipnya sebenarnya seperti itu, tapi ini gambarnya jadi lebih rumit gitu ya. Sistematiknya lebih rumit, tapi bekerjanya sebenarnya sama seperti itu. Jadi ini pegasnya di sini, kemudian ini masanya di ujung tadi ya. Kemudian ada tuasnya tadi. Nah, di sini tuasnya itu dia terhubung pada sebuah mekanisme lagi ya, mekanisme pegas di sini ya. Pegas yang nanti dia bisa diatur ya. Nah, bisa diatur. Nah, kemudian ketika nanti ini kan ini kan nanti bekas akan turun ya, akan turun atau naik dan ini akan berubah panjang gitu ya. Nah, kemudian cara dia mengukur ya kalau di gravitimeter Lacoste-Sternberg yang seperti ini cara mengukurnya adalah cara mengukur dari si percepatan gravitasinya, perubahan percepatan gravitasinya adalah dengan cara mengembalikan si massa yang tersimpang tadi ke posisi awalnya. Jadi ini yang agak rumit ini disederhanakan menjadi sebelah ini, ya, sebelah kanan ini ya. Dan ini tadi kan dia ada massa ya, ada massa kemudian diletakkan pada sebuah batang, kemudian diberikan pada pegas gitu ya. Ini nanti dia akan menyimpang ya, pegasnya bertambah panjang ya. Nah kemudian sebenarnya caranya bisa dengan ini ya, dengan cara menghitung perubahan panjangnya. Nah, tapi karena ini pegas, kalau dengan cara seperti itu maka akan menimbulkan ketidaktelitian karena bisa saja pegasnya itu ini apa namanya mengalami kelelahan ya. Maka untuk mengatasi tadi maka dibuatlah sistem seperti ini. Jadi sistemnya adalah bukan pertambahan panjang pegasnya yang dihitung sebagai perubahan nilai gravitasi, tapi usaha untuk mengembalikan massa ini ya, massa yang tersimpang tadi ke posisi awalnya. Jadi posisi setimbang awalnya gitu. Nah, cara mengembalikannya dengan apa? Dengan memutar ini namanya Knowling dial ya. Nah, tuas Knowling dial. Nah, jadi dia diputar sehingga si pegas ini yang tadinya tersimpang itu kembali ke posisi awalnya, posisi yang di mana dia posisi setimbang awal ya. Nah, jadi posisi setimbang awal ini sebenarnya bukan di apa itu namanya? Bukan di posisi harus nol gitu ya. Tapi dia yang telah dikalibrasi gitu ya. Jadi posisi di mana dia dikalibrasikan gitu ya. Nah, dikalibrasikan dari pabriknya gitu ya. Ini dikembalikan ke posisi seperti itu yang dianggap sebagai posisi setimbang ya. Nah, nanti dari situ dari putaran ini tadi itu setara dengan usaha kita untuk menaikkan itu, untuk menaikkan mengembalikan massa ke posisi awalnya gitu, pegasnya. Nah, next. Nah, kemudian ini gambar dari peralatan gravitimeter Lacoste-Sternberg yang sederhana. Ini yang ini sederhana ya, yang umum ya. Kemudian, nah ini bisa ditambahkan. Kalau ini agak beda karena dia ditambahkan perangkat-perangkat lain. Tapi perangkat yang standar ya, yang seperti skema di kiri itu ya. Jadi ada ini apa namanya cross level yang untuk memutar ini tuas untuk mensejajarkan atau menegakkan alat gravitimeternya. Kemudian ini adalah penanda water pass-nya itu ya. Ini di sini terlihat di sini. Ini ada bubble-nya gitu ya. Ini namanya ada yang bentuknya arahnya itu horizontal kalau kita lihat dari sini ya. Ini disebut sebagai long level ya atau L level. Kemudian yang tegak sini adalah cross level atau X level ya. Nah, ini yang umum seperti ini. Mungkin bisa jadi ada tambahan yang di atas ini ya. Ini sebenarnya sama juga ini indikator untuk
menegakkan si gravitimeter tapi dengan sensor elektrik ini ya. Ada dua ya, dua arah. Nah, kemudian di sini ada eyepiece. Eyepiece. Jadi eyepiece tadi adalah untuk melihat benang bacaan ya. Nanti akan saya jelaskan apa itu benang bacaan dan gunanya buat apa. Jadi benang bacaan itu adalah menunjukkan posisi setimbang dari si masanya tadi. Ya. Jadi di sini nanti akan ada angka-angkanya gitu ya. Nah, angkanya tadi itu setiap gravitimeter bisa berbeda ya, karena dia adalah angka di mana dia posisinya itu dianggap setimbang. Nah, dia biasanya dikasih informasi di sini, dikasih informasi ditempel di gravitimeternya gitu. Nah, dia di angka berapa dia itu posisi dari masanya itu setimbang. Nah, kemudian ini nuling dialnya di sini ya. Nah, ini yang tadi dipakai untuk memutar, untuk mengembalikan massa dan dari simpangan massa tadi ke posisi setimbang gitu ya. Nah, ini diputarkan bisa diputar ke untuk ini ya, bisa diputar ke arah biasanya ya biasanya adalah diputar ke arah ini searah jarum jam gitu ya. Nah, kemudian di sini ada counter ya. Counternya itu kayak kilometer di speedometer itulah ya. Nah, itu dia bisa bergerak seperti itu ya. Nah, nanti bacaan alat itu dari sini kita membacanya. Nah, dia menunjukkan berapa putaran ini ya, berapa putaran nuling dial ini berputar untuk mengembalikan posisi pegas tadi. Nah, nanti dicatatnya di sini nih. Angka yang muncul di sini nanti yang dicatat sebagai bacaan alat. Gitu kan ya. Nah, ini sederhananya seperti ini ya. Kemudian ini ada untuk menyalakan lampu ya. Jadi lampu ini dinyalakan untuk supaya ada penerangan di sini di bubble-nya dan juga di eyepiece-nya ini. Karena kan nanti kita melihat dari lensa mikroskop ini untuk melihat benang itu ya, benang bacaan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini yang tipe, jadi gravitimeter Lacoste Romback itu ada tipe G dan tipe D ya. Yang ada di gambar ini tipe G ini. Kalau tipe D perbedaannya akan ada di nuling dialnya. Nuling dialnya ada dua, tidak cuma satu. Jadi ada dua nuling dial karena dia lebih sensitif terhadap perubahan gravitasi yang lebih kecil gitu ya. Tapi rentangnya pendek saja. Kalau gravitimeter tipe D itu tipe ini ya D itu dia rentangnya itu sedikit. Jadi rentang di mana si massa itu sebenarnya itu rentangnya itu adalah rentang ini ya, rentang simpangan massanya tadi ya. Kalau gravitimeter tipe G rentang ininya itu yang rentang dari si massa simpangan massanya itu besar, tapi tidak sensitif pada perubahan yang kecil. Nah, kalau yang tipe D itu rentang ininya itu tadi yang simpangan massanya itu kecil tapi sensitif terhadap perubahan kecil gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu tipe perbedaan tipe G dan tipe D. Nah, ini seperti ini. Jadi bacaannya dari sini ya, dari angka yang di sini. Sebentar. Nah, ini langkah-langkah pengukuran ya. Nah, pertama kalau untuk mengukur ya, untuk mengukur dari menggunakan gravitimeter Lacoste Romback itu seperti ini. Yang pertama ya kita tegakkan dulu gravitimeternya ya. Untuk melakukan penegakan gravitimeter ya pertama-tama kita menaruh ini ya semacam plate gitu ya. Ini berbentuk seperti mangkok gitu ya, ada cekung gitu. Kita tancapkan ke tanah sampai dia kuat, tidak bergerak. Nah, kemudian kita keluarkan gravitimeternya dari wadah gitu ya. Kita taruh pelan-pelan di sini ya. Kemudian kita geser-geser supaya bubble-nya itu relatif ada di tengah. Nah, setelah udah dekat di tengah, maka kita putar nih tuas-tuas ini ya. Tuas-tuas di sini kita putar sehingga dia tepat berada di tegak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita nyalakan lampunya ya, lampu dari gravitimeternya ya. Jadi yang di sini tadi ya, kita pencet kita tuasnya itu kita on-kan gitu ya. Nah, kemudian kita buka klem pegasnya. Oh ya, saya tadi lupa ya, ada klem ya, ada klemnya ini ya. Jadi ini ada klem untuk mengunci pegasnya ketika tidak digunakan ya. Jadi dia tidak biar tidak
tidak terpengaruh oleh gravitasi terus-menerus gitu ya, maka dia diklem gitu ya. Dikunci. Nah, ini buka kuncinya ya. Bisa dibuka kuncinya. Nah, kemudian biasanya dia kalau kita buka karena dia cukup sensitif ya pegasnya tadi, maka dia akan bergerak-gerak ya. Jadi kalau kita intip di dalam sini, di dalam eyepiece tadi nanti akan kelihatan seperti ini nih. Ada angka-angka ini. Ya dia akan bergeser kanan kiri gitu ya. Jadi dia karena pegasnya berosilasi gitu. Nah, kita tunggu sampai cukup stabil gitu ya. Nah, ini dia cukup sensitif terhadap ini ya. Kalau kita jalan pun dia bisa ini ya, bisa jalan di sekitar gravitimeter itu dia bisa membuat si pegas itu dia bergoyang ya, massanya itu. Jadi sebaiknya ya kalau melakukan pengukuran ini, krunya yang lain itu dia pada saat mengukur tuh diam gitu ya. Sehingga nanti bisa mengganggu ini, mengganggu pegasnya tadi. Nah, setelah dia stabil kita lihat apakah dia di mana ya, si ininya itu di mana, angka bacaannya itu di mana. Jadi yang kita lihat adalah angka misalnya yang kita tulis di angka kalibrasinya itu di mana gitu ya. Misalnya angkanya 2,3 ya misalnya. Kalau dia 2,3 itu terletak di sebelah kiri dari garis gitu, dari garis ini ya, garis hitam ini, crosshair ini, maka kita putar nulling dial itu searah jarum jam. Jadi kita putar searah jarum jam. Nah, nanti dia akan bergerak menuju ke sini, bergerak ke arah kanan dia ya nanti ya. Nah, kalau angka 2,3 tadi itu dia terletak di kanan ya, di sebelah sini, maka yang kita lakukan adalah pertama-tama kita harus menggeser supaya si ini nulling dial angka 2,3 tadi akan terletak di sebelah kiri gitu ya. Nah, caranya dengan memutar beberapa kali putaran gitu ya. Dicoba dulu bisa 1 kali putaran gitu ya ke berlawanan jarum jam. Nah, terus nanti dilihat apakah dia sudah di sebelah kiri. Kalau belum bisa diputar sekali lagi. Nah, setelah diputar ke los ke arah kiri gini ya, di sebelah kiri dari garis, maka baru kita nolkan dengan cara memutar searah jarum jam. Nah, kenapa harus seperti itu ya? Nah, supaya dia tidak kalau kita putar ke arah sebalik berlawanan jarum jam itu akan menyebabkan dia itu dia akan menyebabkan sebenarnya itu kayak kita nyetem gitar itu ya. Kalau kita menyetem gitar itu kalau kita kan biasanya kita mutarnya itu ke satu arah gitu ya, kencang itu ke satu arah. Kalau kita putar kebalik ya, mengatur itu dia putar sebaliknya, itu nanti dia bisa kendor. Nah, sama kayak gini. Ini nanti dia juga bisa bacanya tidak tepat karena seperti kendor gitu dia. Nah, seperti kendor, jadi tidak sesuai dengan aslinya gitu. Maka kita putar dulu ke belakang ya, kita kendorkan dulu, baru kita ya istilahnya kayak gitu, kita kendorkan dulu ya. Kalau kita mengatur senar gitar itu ya kita kendorkan dulu, baru kita kencangkan pelan-pelan gitu. Nah, kayak gitu sama kayak mengatur senar gitar ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya udah sampai di 2,3, maka berhenti mutar, terus kita lihat apakah dia diam. Kalau sudah diam, kita bisa baca angka yang tertera pada counter. Nah, nanti kita catat di sini. Jadi yang kita catat nanti akan menjadi bacaan skala bacaan atau SD. Nah, kemudian biasanya melakukan pengukuran itu lebih dari 1 kali ya. Di sini dia 3 kali. Ya. Nah, setelah ini 1 kali kita lihat, nah kita putar kembali, ya. Kita putar kendorkan lagi, ya sama ya. Kemudian kita putar kembali kita kencangkan lagi gitu. 2,3. Nanti kita baca yang terukur sekarang berapa, gitu kan? Nah ini kalau ini yang di sini itu dia rentangnya itu 2 menitan ya. Nah ini kalau stabil ini bisa selesai dalam waktu ya beberapa menit saja ya. Nah tapi kalau dia itu pegasnya itu banyak bergoyang gitu ya. Kalau kita ngukur di daerah yang banyak lalu lalang orang itu kan pasti dia
bergerak-gerak ya, maka ini bisa jadi memakan waktu sekitar bisa sampai setengah jaman ya untuk mendapatkan 3 bacaan ini. Nah, kemudian nanti yang dicatat adalah nama titiknya, kemudian jam ketika kita membaca, kemudian ini ada tadi ada feedback. Sebenarnya feedback itu adalah ya jadi kan tadi kan pegas itu kan bergoyang-goyang ya. Nah, kita bisa mengurangi efek goyangan tadi ya, itu dengan cara menggunakan feedback elektrik gitu ya. Nah, itu tidak semua gravitimeter ada ya feedback itu karena dia pesanan ya. Kalau dia pakai feedback maka dimasukkan nilai feedback yang terbaca. Nah, kalau feedbacknya nanti bisa dibaca di sini, yang ada di sini nih, yang digital ini ya. Itu adalah bacaan feedback. Kemudian kita ukur tinggi alatnya ya. Tinggi alat itu adalah dari tanah hingga ke mukanya ini ya, di yang warna hitam ini. Itu adalah tinggi alat. Nah, gitu kan. Nah, nanti seperti itu ya. Jadi yang kita dapatkan itu ya nilai ini. Ini nilai apa sebenarnya? Ya. Ini bukan nilai miligal ya. Kita perlu mengkonversikannya lagi menjadi nilai miligal. Nah, untuk konversinya kita memerlukan tabel kalibrasi dari alatnya. Ini setiap alat ini biasanya beda-beda ya, tabel kalibrasinya. Nanti misalnya nih, ini misalnya kita dapatkan itu bacaannya itu adalah 265 4,32. Oh ya, tadi komanya itu dihitungnya dari mana ya? Kalau ini kan tadi kan ini kan 4 angka nih. Nah, ini kan 4 atau 5 angka ya. Nah, komanya itu dihitung dari sini, dari angka-angka yang ada di dalam mulling dial ini yang ditunjuk di sini. Nah, itu sebagai komanya. Nah, kita misalnya dapat 2654,32 gitu ya. Maka kita baca di sini. Kita lihat di tabel kalibrasi. Berarti kan ini di atas 2600 ya, maka di sini ya 2600 ya. Nah, kemudian bacaan tadi kita kurangkan dengan ini ya, di sini ya. Jadi kita dapat 54,32 gitu ya. Nah, ini adalah selisih antara counter reading di sini dengan bacaan dapat di sini. Nah, kemudian kita lihat di ini adalah konversi ke miligalnya ini ya. Ini konversi ke miligalnya. Jadi tadi counter reading itu 2600, konversi ke miligalnya 260,21. Nah, kemudian kita lihat ini konversi ke miligalnya ditambahkan dengan ini tadi apa namanya yang terbaca dikurangi dengan ini 2600. Tadi kan 54,32 ya. Nah, kemudian kita sebentar. Ini bukan ke sini ya. Ini kita masukkan ke sini ya. 2620,21. Kemudian angka tadi 54,32 itu kita kalikan dengan interval faktor yang ada di sini nih. Nah, kita kalikan dengan ini mendapatkan 54,75. Nah, kemudian 54,75 ini tadi ditambahkan dengan nilai konversi miligal ini 2620,21 ditambah 54,75 dari sini. Nah, sehingga mendapatkan nilai miligalnya adalah 2674,96. Nah, ini adalah sudah menjadi miligal nih ya. Nah, ini delta G-nya ya, yang diukur relatif terhadap suatu titik acuan gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk membaca alatnya. Nah, kemudian kita masuk dulu ke desain survei gravity ya. Nah, desain survei gravity biasanya dibuat dalam bentuk grid seperti ini ya. Nah, bisa juga dalam lintasan ya. Jadi spasi dari lintasan dan orientasi arahnya itu tergantung pada target geologi yang ingin kita ambil. Kalau misalnya kita punya target ini ya, contohnya kita misalnya punya target dike ya, intrusi dike gitu yang punya lebar sekitar 500 meter ya. Kalau kita mengukur dia itu dengan grid ya, misalnya orientasinya itu sejajar gitu ya dengan strike-nya ini ya, strike dari dike-nya tadi, intrusinya dike tadi, maka dia akan kurang
apa ya, kurang nampak gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah apa ya, mengubah ini ya, supaya kita bisa mengubah spasinya atau kita miringkan saja gitu ya, miringkan saja dengan ini rule of thumb-nya seperti ini ya. Rule of thumb-nya kalau kita punya strike misalnya kayak gini ya, strike atau struktur yang punya strike tertentu ya, kita bisa menghitung, kita bisa mengorientasikan si apa namanya, si lintasan itu 30 derajat dari 30 derajat dari 30 derajat menyimpang dari si ininya, dari strike strukturnya. Kalau dengan catatan ini dalam bentuk grid ya. Kalau dalam bentuk grid. Kalau dalam bentuk lintasan ya kita buat aja yang tegak lurus dengan lintasan dengan si ini struktur ya. Nah, kemudian kapan kita menggunakan grid dan kapan menggunakan lintasan ya. Nah, kalau menggunakan lintasan itu kita akan bisa memetakan fitur-fitur yang sirkular ya, atau yang membulat gitu ya. Fitur-fitur membulat itu bisa kita petakan dengan baik kalau kita menggunakan grid. Kalau untuk yang berbentuk linear akan lebih baik dipetakan dengan apa namanya, tipe lintasan ya, lintasan yang memotong tegak lurus dari struktur tadi. Nah, kemudian skalanya ya kalau skala mungkin berkaitan dengan targetnya saja ya. Targetnya kalau kita target strukturnya itu besar, maka ya spasinya bisa diperbesar gitu ya. Kalau target strukturnya kecil ya diperkecil gitu ya, target strukturnya. Mungkin kira-kira kalau 500 itu kalau target strukturnya itu 500 gitu ya, intrusinya lebarnya 500, kita bisa membuat lintasan 2 kilo ya, dengan spasi 2 kilo. Jadi 5 kali dari target minimum yang ingin dicapai gitu ya. Target minimum atau ketebalan minimum, bukan target, ukuran minimum dari si target yang ingin kita capai. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau grid berarti harus teratur ya, dan kita tidak ini, kalau kita pakai grid itu berarti dimanapun titik ini harus kita datangi ya. Ada juga metode yang menggunakan ini apa, opportunity ya, atau kita mengambil data itu mengikuti jalur yang ada jalannya gitu ya. Nah, kalau kita ingin melakukan pengukuran dengan cara opportunity tadi yang menggunakan jalur yang ada jalannya, kita harus perhatikan bahwa tidak ada ini apa namanya, ya pokoknya seperti ya, seperti kalau kita melakukan teori sampling gitu ya, tidak boleh ada biasnya gitu ya. Jadi misalnya ada jalan gitu ya, jalan yang bagus itu kan biasanya dibangunnya di daerah-daerah yang keras gitu ya, yang ada basement batuan batuan apa namanya, batuan bekunya misalnya ya. Nah, di situ banyak jalan gitu ya. Nah, tapi kalau semuanya di daerah situ saja, yang dekat jalan itu semuanya adalah basementnya batuan beku, maka yang kita dapat nanti ya isinya adalah batuan beku saja. Bisa jadi ada batuan lain tapi yang tidak dilewati jalan, itu bisa jadi tidak terlewati oleh pengukuran kita. Jadi ada bias gitu ya. Sehingga kalau kita mau mengikuti jalan, maka harus dipastikan bahwa tidak ada bias di dalam pengambilan titik tadi gitu ya. Jadi semua fitur geologi itu punya peluang yang sama untuk kita sampling gitulah ya, untuk kita ukur gitu. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk akuisisi data gaya berat relatif ya, kita peralatan yang dibutuhkan ya, yang pertama adalah gravitimeter ya. Kemudian 2 set GPS geodetik. Jadi karena gravitasi itu kan dia sensitif terhadap ketinggian ya, maka ketinggiannya perlu detail ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat di sini ya, ini jadi pengukuran gravitasi, dan di sini adalah GPS geodetiknya ya, diletakkan berdekatan gitu ya. Mungkin dengan jarak sekitar 1 sampai enggak sampai 5 meter ya, jangan sampai 5 meter juga ya. Nah, sampai 2 meter mungkin ya. Dari titik kita mengukur gravitinya.
Nah, kemudian ya ini ada dua ya, yang satu diletak di bawah untuk melihat ini untuk mengukur di posisi dan ketinggian di lokasi, yang satu diletakkan di titik base-nya gitu ya. Karena dia nanti kan GPS tipe geodetik itu kan dia sebenarnya jarak relatif antara rover dan base-nya gitu ya. Nah, maka seperti itu. Nah, kemudian yang perlu disiapkan yang lain adalah penunjuk waktu ya, supaya kita bisa mencatat waktu tadi, mencatat waktu dari kapan kita mengukur gravitinya. Kemudian bisa juga kompas ya, kompas itu untuk melihat arah saja ya. Kemudian pelindung peralatan ya, jadi ya kalau orang di fisika bilang tuh kalau alat itu yang utama, manusia belakangan. Nah, tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Yang tetap saja karena nyawa manusia itu penting juga ya. Ya, nyawa manusia itu kan tidak bisa diganti dengan materi, maka penting juga ya. Jadi keselamatan tetap yang utama, tapi harus diperhatikan keselamatan alatnya. Gitu. Nah, jadi seperti itu saja untuk pelindung ini. Pelindung ini untuk pelindung dari hujan atau dari panas gitu ya, supaya alatnya tidak cepat rusak. Kemudian ada GPS navigasi untuk melihat, ya tadi kan desain tadi kan sudah dibuat ya, sudah dikasih koordinatnya, maka kita menuju ke sana dengan bantuan GPS navigasi. Nah, setelah itu kita juga memerlukan peta lokasi. Ya, peta lokasi ini diusahakan yang ada konturnya dan ada informasi jalannya ya, karena nanti bisa menunjukkan akses dari kita menuju ke lokasi. Nah, kemudian ya ini tadi yang membuat base station ya. Base station itu kita buat di suatu titik yang ya di mana kita akan kembali lagi ke situ. Biasanya diletakkan di base camp-nya ya. Base camp atau tempat nginap kita itu jadi base station. Nah, tapi base station ini kita juga harus ikatkan dengan sebuah titik referensi ya. Nah, supaya nanti kita bisa mendapatkan nilai GOPS-nya atau percepatan gravitasi mutlaknya gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya ini nah, perhitungannya nanti seperti ini ya. Jadi kita mengukur di titik referensi dulu ya. Misalnya titik referensi ini biasanya dari BIG itu ya, sudah diketahui nilai percepatan gravitasinya ya. Kemudian kita setelah itu baru kita mengukur di sebuah titik base-nya gitu ya. Nah, nanti kan dapat perbedaan relatif dari titik referensi dan titik ikat ya, yang nanti kita bisa ini ya masuk di sini nih. Nah, ini yang bacaan alat dari titik ikat ini ditambah dengan bacaan alat dari titik referensi ditambahkan dengan ini sebenarnya ini selisih ya sebenarnya ya. Ini sebenarnya selisih nih. Selisih antara titik base dan titik referensi gitu ya. Kemudian nanti kita tambahkan dengan nilai percepatan gravitasi yang didapatkan dari titik referensi. Itu kan karena udah diketahui kan. Nanti sehingga nanti kita akan dapat nilai percepatan gravitasi di titik base station. Oke, nah gitu ya. Jadi membuat titik base. Ya. Nah kemudian ya berarti kalau sudah seperti itu, nanti ya tinggal melakukan pengukuran biasa ya dengan metode loop gitu ya. Seperti yang sudah ditunjukkan di awal tadi. Nah kemudian kalau sudah dapat data, maka kita akan melakukan pengolahan ya. Nah pengolahan rutinnya mungkin bisa dilihat seperti ini. Nah, pertama kita konversi dulu ke miligal ya nilainya. Kemudian setelah itu miligal tadi kan kita ikatkan dengan si titik base station kan ya. Nah kemudian kita perlu melakukan koreksi pasang surut ya. Pasang surut ini adalah pengaruh dari pengaruh dari posisi bulan ya, dan ya posisi bulan, pasang surut bulan gitu ya. Nah dia bisa menggunakan persamaan ya, yang dipakai yang sering dipakai ini yang ini persamaan Longman ya, dari perhitungan matematis. Nah kemudian koreksi tinggi alat ya, koreksi tinggi alat itu ya karena dia kan alatnya kan diletakkan tidak di tanah tapi lebih tinggi ya, maka perlu dikoreksi.
Kemudian koreksi drift. Nah, koreksi drift ini yang tadi kita dengan loop tadi ya. Nah, ketika dia mengukur awal-awal kan di sini ya. Nah, maka nanti suatu ketika ya, karena dia pegasnya itu mengalami kelelahan alat, maka semakin jauh, semakin lama itu kan dia akan melar gitu ya. Sehingga kita perlu melakukan koreksi drift ini. Nah, jadi nanti di sini awalnya itu segini ya, misalnya errornya awalnya itu di sini. Nanti dia akan mengalami error lebih tinggi gitu ya. Misalnya nanti akan ini di sini ya. Nah, jadi kita gambarkan nanti seperti ini ya. Nah, nanti di sini dia makin tinggi lagi errornya gitu ya. Nah, ini gambar errornya aja nih. Nah, misalnya kan gini nih. Nah, ini dia akan bersifat linear gini ya. Errornya itu kan bersifat linear. Drift itu dia linear. Nah, jadi makin lama dia makin tinggi errornya. Nah, di sini dia udah makin tinggi lagi nih. Nah, kemudian sampai di titik base lagi, nah dia menyimpangnya udah lebih tinggi gitu ya. Nah, gini kan. Nah, koreksi dari apa namanya, koreksi drift ini akan mengembalikan error tadi ke posisi sini gitu ya. Nah, error ini akan ini errornya, ini simpangannya. Ini akan dibawa ke bawah kembali gitu. Ke ini, apa namanya, ke nilai yang seharusnya gitu ya. Nah, ini koreksi drift gitu kan. Kemudian kita hitung delta G-nya. Nah, ini delta G ini adalah tadi ya, perbedaan kecepatan gravitasi relatif tadi. Nah, ini dengan cara ini apa namanya, kita selisihkan G terkoreksi drift tadi dengan titik referensi kita, atau ini titik base ya, titik base. Atau bukan enggak, sebenarnya ini adalah ini ya, apa namanya itu tadi yang ada di base tadi. Ya, atau ini. Oh ya, sebenarnya. Ini itu adalah ya, referensi itu berarti titik ikat tadi ya. Nah, yang di titik ikat tadi itu berapa perbedaannya itu. Nah, kemudian delta G tadi nanti akan dipakai untuk menghitung nilai G ops ya. Jadi G atau percepatan gravitasi di titik base itu kan diketahui ya dari kita mengikatkan dengan referensi ya. Nah, kemudian nanti kita tambahkan dengan nilai delta G yang ada di sini. Kita mendapatkan percepatan gravitasi normal, gravitasi mutlak atau disebut sebagai G ops gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung anomali gravitasi terhadap nilai G teoritis. Nah, nilai G teoritisnya bisa dihitung dengan dua cara ini ya. Jadi G teoritis itu adalah variasi nilai percepatan gravitasi akibat bentuk bumi yang tidak bulat sempurna gitu kan. Nah, ini Sperry dihitung di sini. Nah, kemudian delta anomali gravitasinya ya G ops tadi ya dikurangkan dengan G teoritis gitu ya. Nah, ini mendapatkan anomali gravitasi terhadap nilai G teoritis. Nah, setelah itu adalah koreksi free air ya. Koreksi free air ini adalah kita pindahkan ya posisi dari gravitasi normal di titik datum ya. Ya, asumsinya kan tadi yang tadi itu kan asumsinya dia ada di titik datum ya. Datum itu bisa spheroid atau geoid gitu ya. Nah, asumsinya kan seperti itu. Nah, padahal kan tidak ya. Kita kan mengukurnya di ketinggian, maka kita perlu koreksikan sehingga dia berada di titik ketinggian ini ya, koreksi akibat ketinggian terhadap di suatu lokasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah koreksi Bogey ya, Bogey correction. Jadi koreksi Bogey ini adalah menganggap seolah-olah di bawah apa namanya, di bawah titik pengukuran itu dia itu berbentuk slab ya, atau piringan yang luas sekali gitu ya, dengan nilai densitas yang konstan gitu ya, yang sama semua gitu ya. Nah, nilai densitas Bogey-nya itu di sini ya, masuknya di sini. Kemudian H itu adalah apa namanya, ketinggian atau ketebalan dari slab-nya gitu. Nah, kemudian ya data yang sudah terkoreksi sampai sini ya, itu disebut sebagai anomali Bogey sederhana. Jadi ABS itu adalah
G-ops dikurangi ini, dikurangi tadi apa namanya, gravity teoritis plus free air anomali ya, plus gravity Bogey yang dihitung dari sini. Nah, ini adalah anomali Bogey sederhana. Nah, kemudian ya tadi kan untuk melakukan koreksi Bogey tadi kita memerlukan informasi ini kan, densitas ini ya. Nah, densitas batuan ini bisa dicari salah satunya dengan menggunakan metode Nettleton. Sebenarnya tidak harus menggunakan metode Nettleton ya. Nah, bisa juga menggunakan informasi kalau kita tahu apa rata-rata di situ tuh densitasnya berapa gitu ya. Misalnya kita punya sampel batuan ya, dari sampel batuan itu yang paling banyak di situ tuh ya batuan tertentu gitu ya. Maka kita bisa gunakan densitas dari batuan tadi sebagai densitas Bogey. Nah, kalau kita tidak punya, kita bisa menggunakan metode Nettleton ini untuk menentukan densitas Bogey-nya. Jadi cara menggunakan ini menghitung dan memperkirakan nilai densitas tadi adalah ya kita isikan saja ya densitas itu dengan variasi nilai ya, kita masukkan ke sini. Terus kita plot nilainya di satu slice gitu ya. Jadi kalau untuk melakukan metode Nettleton ini kita harus membuat slice terlebih dahulu ya. Kita membuat sayatan ya. Nah, sayatannya nanti akan dapat nilai topografi dan nilai gravitasi yang terukur ya. OBS ya. G-ops gitu ya. Nah, kemudian kita di slice tadi yang sama tadi kita masukkan ini, kita masukkan juga persamaan ini. Dengan nilai variasi row-nya bervariasi gitu ya. Jadi misalnya tadi ini garis ini berarti dia lintasannya itu dipakai persamaan tadi dengan nilai densitas 1,7. Nah, nanti diplot gitu ya pada jarak-jarak yang tertentu gitu. Pada jarak sesuai dengan sayatannya gitu ya. Nah, dari variasi tadi yang kita pilih adalah bentuk kurva yang paling sedikit mencerminkan topografi. Karena asumsinya kalau dia itu mirip dengan topografi, berarti dia masih terpengaruh oleh nilai topografi gitu ya. Maka dipilih yang paling tidak mencerminkan topografi. Nah, ini kalau ini kan dia ini rendah ya, di bagian sini kan paling rendah. Kalau elevasinya seperti ini kan nah ini tinggi tapi ini kan sebenarnya puncak sama lembah ini ya. Ini punya korelasi ya, nilai korelasinya berbanding terbalik tapi ya sama ya polanya ya. Ada yang tinggi di tengah, kemudian di sini dia rendah, di sini juga kebalikan gitu ya. Berarti ini masih ada. Nah, dicari yang paling tidak mencerminkan. Kalau di contoh ini dia dipilih yang 1,9. Nah, ini kan masih ya, ini kan masih terpengaruh nih. Ini kan masih paling ada lembah, ini ada puncak. Di sini turun, di sini juga turun gitu ya. Ini turun, ini naik, ini turun. Ya, ini kan mirip gitu ya. Nah, dicari yang paling tidak paling sedikit pengaruh apa ya? Paling tidak mirip dengan topografi lah intinya kayak gitu. Nah, ini dipilih 1,9. Nah, kemudian ini dipakai untuk mengisi ini berarti row di koreksi Bogey ini. Nah, kemudian setelah itu adalah koreksi medan ya. Jadi kenapa koreksi medan itu dilakukan ya? Karena kalau kita misalnya melakukan pengukuran di sini ya, nah di sekitar kita itu misalnya ada bukit gitu ya, maka akan ada penambahan massa di sini ya, yang mempengaruhi ini tadi ya. Karena kan tadi kalau kita lihat di awal tadi ya, ketika ada suatu massa maka dia akan menarik ini ya, menarik apa namanya? Akan menarik ya, pokoknya akan membawa ada ini ada tarikan gaya apa garis-garis gaya gravitasi ya di sini ya. Nah, dia akan menarik ke sini. Nah, sebaliknya kalau ada ini ada apa namanya lembah gitu ya, maka akan ada defisit massa, massanya akan ada yang hilang gitu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi gitu ya. Di sini nanti ya akan terpengaruh terhadap akan memiliki pengaruh terhadap ini terhadap percepatan gravitasi yang terukur di sini. Nah, ini kan dia akan tertarik ke segala arah ya sebenarnya ya. Nah, kemudian koreksi medan zaman dulu kita menggunakan hammer chart ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan hammer chart itu seperti apa.
Kemudian ada metode rektangular dan komputasi. Nah, kalau komputasi kita menggunakan data digital elevation model ya. Ada beberapa algoritma seperti Kane ya, dan Nagy. Nah, kemudian kalau sudah dikoreksi dengan data ini ya, jadi koreksinya seperti ini ya. Jadi anomali Boge lengkap ya, itu adalah GOPS dikurangi dengan ini koreksi-koreksi tadi itu ya. Ya, seperti itu. Sebentar. Bentar ya. Nah, oke. Nah, jadi koreksi terrain itu ditambahkan di sini ya. Nah, kalau kita keluarkan dia dari kurung, maka ini jadi minus semua nih ya. Kalau ini kita keluarkan dari kurungnya, maka ini semua jadi minus ya. Ada yang ya gitu. Nah, ini kemudian ini adalah contoh perhitungan koreksi medan dengan hammer chart. Jadi hammer chart itu adalah suatu diagram ya, diagram yang berbentuk seperti ini ya. Jadi dia dari A sampai ya sebenarnya banyak ya. Ini bisa sampai ini A sampai I ya ini ya. Nah, dia memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda. Nah, kemudian cara ini tadi itu gimana? Nah, cara menambahkan koreksi medannya adalah melihat apa namanya nilai elevasi ya, atau apa namanya atau ketinggian rata-rata ya, ketinggian rata-rata dari topografi yang masuk di dalam zona tadi, zona ya zona terserah ya, ada berbagai macam ini ya. Itu berapa rata-rata ketinggiannya. Nah, itu nanti kita masukkan ke dalam ini tabel ini, kita isikan di situ. Jadi misalnya tadi di zona C itu ya, ini ketinggian rata-ratanya itu 1,5 meter ya. Maka di sini kita isikan dengan nilai yang di sini ya, 0,0013. Kemudian di zona yang lain ya, zona ini C1 2 3 4 5 gitu ya. Ini B1 2 3 4 ya, ini D1. Nah, gitulah ya. Nah, itu kemudian ini semua diisi ya. Nah, ini kalau ini contoh ini dia sampai zona D saja ya, zona D. Ini ya ini adalah diameternya atau ukurannya dari dengan satuan ini, dengan satuan kaki nih. Jadi ini zona B itu di radius 6,56 hingga 54,6 kaki. Itu dibagi 3, berarti berapa nih? Sekitar 20 meter ya. Radius 3 sampai 20 meter ini. Nah, ini semakin sana semakin jauh gitu ya. Nah, ini yang metode hammer chart ya. Jadi ini semua nanti dimasukkan nilainya, baru kita tambahkan atau kita kurangkan terhadap data-data yang sudah terkoreksi tadi ya. Nah, kalau dengan DEM ya, ini yang dipakai di software Oasis Montage ya ini ya. Nah, kalau di Oasis Montage dia menggunakan seperti ini ya. Dia dibagi menjadi zona lokal dan zona regional ya. Jadi pada zona zona lokal itu ada zona 0 dan 1. Zona 0 itu nanti seperti ini ya. Dia dihitungnya menggunakan volume yang seperti ini. Nah, ini sama sebenarnya prinsipnya ya. Ini diisi dengan ketinggian rata-rata tapi dalam bentuk volume ini. Kemudian di sini juga pendekatannya adalah blok ya. Kalau di zona 1 ini pendekatannya blok. Jadi seolah-olah ada blok-blok berisi nilai densitas tadi ya, blok-blok batuan gitu yang tersusun di ketinggian tertentu gitu. Kemudian kalau zona 2 itu menggunakan lingkaran. Ini yang volume cincin lingkaran gitu ya. Di sini. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, ini nanti dihitung sebagai model dari massa, ini model dari massa yang menarik alat itu ke ketinggian itu, ke topografi itu, massa itu. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah selesai, maka ini sudah dapat ini ya, dapat namanya anomali Boge lengkap ya, atau
bisa disebut sebagai CBA atau ABL ya, CBA Complete Bogey Anomaly atau ABL anomali bogey lengkap. Nah, kemudian kalau kita mengukur pada topografi ya, topografi yang berundulasi, maka sebenarnya kan kita ada pengaruh dari ketinggian ya. Nah, ini maka kita perlu melakukan namanya proyeksi bidang datar. Nah, proyeksi bidang datar ini perlu kita pakai ya. Kapan kita perlu pakai proyeksi bidang datar? Ketika kita memodelkan ya, dari yang di ketinggian ke flat gitu ya. Ya. Kalau sekarang mungkin tidak sering dipakai karena kita mengolahnya kan biasanya pakai OASIS ya. OASIS itu kan bisa memasukkan nilai ketinggian atau nilai topografi. Nah, kalau kita menggunakan yang lain seperti graph 2DC ya, itu kan modelnya flat ya. Maka kita perlu melakukan ini proyeksi bidang datar ya. Karena modelnya kita buat di bidang datar, tapi pengukurnya sebenarnya kan kita waktu mengukur kan tidak di bidang datar gitu ya. Maka kita perlu buat sebuah bidang datar bayangan gitu ya, yang berada di atas dari topografi aslinya. Jadi seolah-olah ini kan ekuivalen massa itu seolah-olah kan tadi kan ketika kita ngukur di topografi kan dapat anomali dari sebuah bidang ya, misalkan sebuah bidang yang ada titik-titik anomalinya ini ya. Nah, ini kan akan terpetakan sebagai nilai gravity, anomali gravity ya. Nah, kemudian kita coba angkat ya ke sebuah bidang sehingga seolah-olah ya anomali yang sama tadi itu diukur pada bidang datar di ketinggian yang tertentu gitu. Nah, kemudian ini contoh kenapa kita perlu melakukan itu ya. Ini pemodelan dari skripsi ini Cahyo 2014 ya. Nah, ini dia melakukan pemodelan ya. Ada berapa nih? 5 atau 6 ya. Ada bola-bola ini ya, bola-bola excess mass gitu ya. Bola-bola yang punya densitas tertentu dan kedalaman tertentu ya. Dari permukaan. Kalau ini adalah di modelnya di bidang datar dengan ketinggian 0 meter. Jadi dia diperoleh seperti ini ya anomalinya, polanya. Nah, kemudian dari benda anomali yang sama kita akan coba ukur di posisi atau di daerah yang memiliki topografi yang berbeda-beda ya. Yang pertama ada di tubuh gunung api, kemudian di daerah yang berundulasi kasar, dan kemudian ada yang di daerah yang berundulasi lemah. Nah, ini benda anomali yang sama kita coba ukur di 3 lokasi yang berbeda. Ini misalnya kita kasih model A, model B, model C gitu ya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini ya. Jadi di model A ini di gunung api ya. Jadi anomali yang sama tadi di bawah permukaan tadi diukur di tubuh gunung api hasilnya seperti ini. Di daerah yang berundulasi kasar jadi seperti ini pola anomalinya. Kemudian di daerah yang berundulasi lemah jadi seperti ini. Nah, terlihat ada perbedaan ya. Nah, sehingga kalau kita modelkan ini dalam bentuk flat gitu ya, flat surface, tapi tidak mempertimbangkan topografi pengukurannya, maka akan terjadi kesalahan gitu kan. Karena berbeda. Nah, setelah itu kita coba lihat bagaimana kalau si tadi bidang ekuivalennya itu dibuat flat dan ditinggikan ya. Nah, ini kita perbandingannya kalau ini dia diukur di bidang data. Jadi yang model ini tadi ya. Model seperti ini nih, ya di bidang datar tapi diangkat ke ketinggian tertentu. Nah, ini dia diangkat ke ketinggian 3.200 meter yang tadi ya dengan titik pengukuran flat. Nah, ini yang hasil dari proyeksi bidang datar. Jadi dari data ini ya, data yang ini diproyeksi ke bidang datar atau direduksi bidang datar, dinaikkan ke ketinggian 3.200 meter, hasilnya ternyata sama dengan ketika kita mengukur di bidang datar pada ketinggian 3.200 meter. Nah, untuk model yang kedua di undulasi kasar juga sama ya. Ini ketika ditinggikan pada bidang datar dari flat surface di 0 meter ditinggikan ke 1.200 meter, hasilnya seperti ini.
dibandingkan dengan data ini, data yang ini diproyeksi bidang datar dengan ke ketinggian 1.200, hasilnya ternyata mirip. Yang ini juga sama. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa proses proyeksi ke bidang datar itu bisa membuat seolah-olah si benda itu diukur dari yang tadinya diukur di topografi, jadi seperti diukur di bidang datar yang pada ketinggian tertentu. Nah, itu ya. Nah, ini mungkin nanti untuk pemodelan yang kalau ingin memodelkan dengan flat surface gitu ya. Ya, dengan mungkin dengan waktu pakai geodesi ya. Ya, kita perlu melakukan itu. Nah, metode proyeksi bidang datar yang paling baik ya dari hasil skripsi ini adalah metode Damni. Ya. Metode Damni. Nah, itu mungkin bisa dibaca-baca, nanti ada juga ini biasanya ada pakai listing ya, pakai listing MATLAB itu ya untuk melakukan proyeksi ini. Ini mungkin bisa dicari banyak sebenarnya yang ada di internet. Nah, kemudian setelah itu adalah ini pemisahan anomali regional dan residual. Jadi pemisahan anomali residual dan regional itu gunanya adalah untuk memfilter data ya. Jadi semakin dia itu variasi gravitinya semakin atau wavelength-nya itu semakin besar ya, panjang gelombang dari anomali itu makin besar, maka dia akan merespon pada pola-pola struktur yang lebih besar gitu ya, lebih ukurannya besar atau lebih dalam. Kalau dia lebih kasar yang di sini ya, seperti yang di sini nih, maka dia akan mengukur cenderung anomali itu berasal dari dominasi yang di dekat dengan permukaan gitu kan. Nah, gitu. Ada dua cara ya. Yang pertama pakai kontinuasi ke atas ya. Jadi seolah-olah dia diangkat gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan tadi sebenarnya. Cuman dia diangkat ya. Cuman dia diangkat tidak mempertimbangkan proyeksinya ya, hanya ditambahkan ketinggian tertentu gitu. Nah, ini ketika diangkat kan dia akan jadi lebih smooth ya, karena dia kan jadi lebih dalam ya, anomalinya lebih dalam daripada, atau jarak antara titik pengukuran dengan anomali itu kan lebih besar, jadi sehingga pola anomalinya jadi lebih smooth. Nah, kemudian ada yang metode kedua menggunakan analisa spektral. Jadi dilakukan FFT dulu ya datanya itu. Kemudian dari spektrumnya nanti kita filter nih. Filternya bisa menggunakan ya filter-filter yang umum gitu ya. Jadi nah biasanya kalau ini yang seperti ini akan ada 3 pola ya. Umumnya akan ada 3 pola. Jadi pola yang di sini nih, ini pola di sini, ini disebut sebagai pola pola regionalnya ya. Kemudian yang di bagian tengah ini adalah pola residualnya. Kemudian yang terakhir di sini ini biasanya adalah pola noise. Jadi ketika kita ingin melihat data yang memiliki pola regional saja, maka kita hanya perlu data yang di sini saja, ya kan? Maka kita filter, ya kita bisa filter dengan hanya mengikutkan seperti ini aja kan. Nah, kita yang di sini kita nolkan ya, yang di sini kita kasih nilai 1 kita pakai, yang di sini kita nolkan. Nah, nanti dapat pola anomali regionalnya. Kemudian kalau kita ingin memisahkan residualnya, berarti tinggal kita kurangkan saja data aslinya, data anomali ABL-nya kita kurangkan dengan data ini hasil pola regionalnya, maka nanti akan mendapatkan data residual. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian, nah ini yang terakhir mungkin ya, ini pemodelan bawah permukaan. Jadi pemodelannya benda di bawah permukaan itu prinsipnya ya mungkin seperti ini ya. Jadi ini ada titik pengukuran ya. Dia kan akan mendapatkan anomali atau dia akan ditarik oleh elemen massa dari segala arah kan di bawah permukaan ya. Nah, ini didekat, maka ada yang mendekatinya dengan poligon seperti ini. Jadi di sini nanti ada titik ya. Titik punya massa tertentu ditarik ke arah sini ya. Ini kan bisa dihitung jaraknya ya.
jadi hitung jaraknya gitu ya. Nah, ini juga sama seperti ini ya. Nah, nanti di sini dapat nilai di satu titik gitu ya. Nah, itu nanti kemudian disebar gitu ya, disebar di sebelahnya titik-titik yang lain seperti apa dengan pola yang sama juga gitu ya. Sehingga mendapatkan kurva anomali gravitasi. Nah, dari kurva anomali tadi, nah kita bisa modelkan yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya berasal dari yang kayak gini banyak gitu ya. Titik-titik tadi banyak gitu ya. Ini kan punya titik-titik ya. Ini ada titik-titik di bawah permukaan tadi ya. Akan mempengaruhi suatu titik pengukuran di atas ini ya. Nah, mendapatkan nilai anomali di sini. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini contohnya ini untuk contohnya adalah untuk mencari cekungan ya, ini cekungan ini apa namanya dia berasosiasi dengan anomali gravitasi yang rendah biasanya kan. Karena dia ada tumpukan sedimen yang densitasnya lebih rendah biasanya dari sekitar gitu ya. Sehingga dia akan akan memiliki anomali yang turun atau rendah gitu ya. Oke, mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan sampai sini ya, mungkin nanti bisa disambung dengan tanya jawab. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Raditya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat atau bisa raise hand dengan menyebutkan nama dan asal kota, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaannya. Kepada para peserta sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Farid Arfandi, silahkan mengajukan pertanyaannya.